Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan video kelompok kami mengenai klorofil yang beranggotakan saya sendiri, Otriadi, BP 1910212039, Lutfi Pradana Wilarsa dengan BP 1910213009, Fagil Prawinata dengan BP 1910211065, dan Nadia dengan BP 1910213004. Marilah kita lihat videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu klorofil. Klorofil berasal dari kata Yunani, kloros yang berarti hijau dan filos yang berarti daun. Dari kedua kata tersebut, dapat kita simpulkan bahwa klorofil berarti zat hijau daun. Pada tumbuhan, klorofil terletak pada melanoid atau kloroplas. Nah, klorofil sendiri bagi tumbuhan berguna untuk menyerap cahaya matahari dan nantinya akan digunakan untuk fotosintesis. Selanjutnya, klorofil memiliki fisika dan sifat kimia. Sifat klorofil yaitu semua klorofil dapat berfluorescen. Yakni, apabila klorofil mendapatkan pencahayaan yang cahaya tertentu, maka cahaya yang diteruskannya adalah cahaya unsur lainnya. Sedangkan sifat klorofil yaitu klorofil dia dapat larut di dalam air, akan tetapi dapat larut di dalam pelarut organik lainnya. Dapat larut di dalam etil alkohol, etil ester, dan aseton. Sedangkan klorofil B dan klorofil C dapat larut di dalam larutan yang sama, akan tetapi tidak sedapat klorofil A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Nadia, BP 1910213004. Di sini saya akan mencoba memaparkan jenis-jenis pigmen warna, pembagian dan fungsinya. Yang pertama yaitu klorofil, di mana klorofil ini adalah zat warna hijau pada daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Yang kedua adalah karotenoid, di mana karotenoid ini terdapat pada kromoplas yang sedikit mengandung klorofil, yang berfungsi menangkap cahaya biru yang membantu proses fotosintesis dan memantulkan panjang gelombang yang tinggi seperti warna merah sehingga melindungi klorofil. Dan yang ketiga adalah antosianin, di mana antosianin ini adalah warna merah keunguan pada daun atau pada tanaman yang berfungsi sebagai kadar antioksidan yang cukup tinggi. Selanjutnya saya akan mencoba memaparkan jenis-jenis klorofil, di mana klorofil itu terdapat 4 jenis. Yang pertama klorofil A, yang kedua klorofil B, yang ketiga klorofil C, dan yang keempat adalah klorofil D. Di mana klorofil A itu adalah klorofil yang umumnya kita temui pada organisme autotrof, di mana klorofil A ini terdiri dari senyawa kompleks yang berada di antara magnesium dan porifin yang mengandung cincin V, dan klorofil A ini berwarna hijau biru. Dan yang kedua adalah klorofil B yang berwarna hijau kekuningan, yaitu klorofil nomor 2. Dan yang ketiga klorofil C berwarna hijau coklat, umumnya terdapat pada ganggang coklat. Dan yang ketiga adalah klorofil D berwarna hijau merah, umumnya terdapat pada ganggang merah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Pradana Wilarsa. Saya BP 1910213009. Karena saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan kadar dari klorofil. Nah, faktornya sendiri yaitu yang pertama ada faktor bawaan atau faktor gen. Nah, maksudnya di sini apabila tanaman tidak didukung oleh gen dalam pembentukan klorofil pada daun, maka daun akan menjadi albino. Nah, yang kedua yaitu ada cahaya matahari. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh dalam pembentukan klorofil. Nah, apabila tumbuhan kekurangan cahaya, maka tanaman akan menjadi kekuning-kuningan pada daunnya. Nah, pada daun tersebut terdapat protoklorofil untuk menjadi klorofil A.
Nah, reduksi protoklorofil untuk menjadi klorofil A membutuhkan sinar dari spektrum cahaya tampak yang harus diserap oleh protoklorofil menjadi klorofil A. Peristiwa ini disebut autotransformasi. Selanjutnya itu yang ketiga ada oksigen. Kecambah yang diperlakukan di tempat gelap maka tidak akan terbentuk klorofil jika tidak menerima oksigen. Nah, yang keempat itu ada temperatur. Pada suhu 30 sampai 48 derajat Celcius merupakan kondisi temperatur yang baik untuk pembentukan klorofil. Namun suhu yang idealnya yaitu ada pada berkisar antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya itu air. Nah, pada musim kemarau banyak klorofil yang mengalami degradasi sehingga air sangat diperlukan. Nah, jadi apabila tanaman atau daun kekurangan air, maka klorofil yang ada itu tidak berkualitas baik. Nah, jadi respirasi dan fotosintesisnya juga tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada karbohidrat. Pada tumbuhan, karbohidrat dalam bentuk gula digunakan dalam proses pembentukan klorofil pada daun-daun yang sedang tumbuh. Dan yang terakhir, faktor yang menentukannya itu adanya garam-garam mineral dan unsur hara pada tanaman. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang spektrofotometri. Apa sih itu spektrofotometri itu? Nah, spektrofotometri merupakan suatu metode analisa yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu jalur larutan pada panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator, prisma atau kisi difraksi dengan detektor fotodop. Nah, prinsip kerja spektrofotometri ini berdasarkan hukum Lambert-Beer. Bila cahaya monokromatik melalui satu media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut akan diserap, sebagian lagi akan dipantulkan, dan sebagiannya lagi akan dipancarkan. Nah, transmittance adalah perbedaan intensitas cahaya yang ditransmisikan ketika melewati sampel dengan intensitas cahaya mula-mula sebelum melewati sampel. Persyaratan hukum Lambert antara lain yaitu radiasi yang digunakan harus monokromatik. Bagi radiasi yang diabsorpsi oleh sampel tidak menimbulkan reaksi kimia. Sampel larutan yang mengabsorpsi harusnya homogen. Tidak terjadi fluoresensi atau fosforesensi. Dan indeks refraksi tidak berpengaruh terhadap konsentrasi. Jadi larutan harus pekat dan tidak encer. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin hanya sekian presentasi video dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.